Kali ini gue akan bahas soal film drama Asia, di mana diceritakan seorang wanita yang berprofesi sebagai genjoter top global yang menceritakan kisah kehidupan sehari-harinya, sampai di mana dia bertemu seorang laki-laki yang ingin menjadi murid genjoter wanita tersebut dan bercita-cita sebagai pria genjoter terbaik dan tersukses. Wanita tersebut menyetujui pria itu untuk menjadi muridnya dan mereka tinggal bersama, tetapi dengan satu syarat, tidak boleh ada nafsu di antara mereka. Untuk lebih lengkapnya, tonton habis videonya. Jangan lupa siapkan tisu, rokok, kopi, ulen, kupat tahu, karena film ini sangatlah menarik. Enjoy the movie guys. Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang terbaring pasrah di depan dipan Kayas yang merona, lalu terbaring di dapur dan sedang dibumbui oleh koki, lalu menjadi seorang sekretaris cantik dan bos perusahaannya. Ternyata dia sedang bekerja menjadi genjoter dan melakukan beberapa peran dalam aksi genjoternya, dan ketika minyak rem sudah meletus, uang pun mengalir. Wanita itu pulang ke apartemennya, kita sebut saja Ipah. Ipah melepas wig ungunya melihat reminder, ternyata hari ini ulang tahunnya. Dan keesokan harinya Ipah membayar teks dari pekerjaannya. Di malam harinya itu, Ipah pun seperti biasa menjalankan rutinitasnya. Kali ini Ipah beradu mekanik dengan Franco. Franco memiliki konsep aneh, dia suka bermain push rank dekat jendela, melakukan penyerangan lewat bawah hingga meledot curug Ipah yang sangat curam. Ipah disenderkan ke gipsum dan dilakukan perudalan. Ternyata di kamar sebelah ada lelaki juga yang sedang melakukan penyerangan dengan lawannya. Pertandingan pun selesai dan Ipah ingin bayarannya dinaikkan karena dia sudah sertifikasi vaksin dan berijazah. Tapi Franco membayarnya dengan harga biasa. Setelah aksi Ipah selesai, Ipah menyempatkan untuk mampir ke kamar sebelah, di mana dia mendengar suara bisikan kenikmatan pada saat dia bertarung tadi. Ipah pun dengan lincah langsung menghampiri pria itu dan melancarkan sentuhan-sentuhan maut. Semua jurus yang Ipah kuasai diterapkan pada pria tersebut. Ternyata pria itu tidak mempunyai uang dan bayaran Ipah sangatlah mahal. Ipah pun meninggalkannya. Ketika turun tangga, pria itu memanggil-manggil nama Ipah dan pria tersebut ingin menjadi muridnya. Dan Ipah menyuruh pria tersebut untuk mengganti nama yang membuat orang menjadi nafsu. Dan pria tersebut menemukan Sony Ledang dan Ipah pun meninggalkannya. Ketika Ipah sedang berada di Yomart, dia melihat kue dan Sony Ledang mentraktir Ipah. Di luar sana terdapat 3 orang rekan Ipah mencemooh keadaan Ipah. Tak lama Sony Ledang pun datang dan muncul membawa kue ulang tahun, tapi Ipah malah pergi meninggalkan Sony Ledang. Di malam hari, Ipah sedang membaca inbox dari para kliennya. Salah satu kliennya yaitu Dr. Yan. Dia adalah mantan yang Ipah cintai dulu, tapi kini dia sudah diblok dan Ipah masih mengharapkannya. Ipah terus mencoba menghubungi Dr. Yan dan mencari akun lainnya hingga dia menemukan Dr. Yan dan membuat janji. Ipah membuat janji meet up di hotel mewah di kotanya dan Ipah tak sabar bertemu dengan Dr. Yan. Dan ketika bertemu, Ipah kaget, ternyata itu bukan Dr. Yan, melainkan Dr. Golsom. Ipah kecewa dan marah dan memaki dokter tersebut hingga Ipah pun diusir dari hotel. Ipah kecewa dan mampir ke warung Biming untuk mencari teman tidur pria. Seorang grosir pria menawarkan beberapa genjoter pria untuk menemani Ipah yang sedang sedih. Tak lama teman masa kecilnya menanyakan kabar Ipah dan mereka berbincang hangat layaknya bestie. Tak lama Sony Ledang muncul dan menawarkan jasanya. Sony disewa Ipah untuk memeluk Ipah semalaman, tapi dengan satu syarat, busi racingnya tak boleh mengeras. Dan Sony terus memohon untuk dijadikan muridnya. Akhirnya Ipah pun menyetujuinya. Sony mengaku dia ditunjuk oleh Tuhannya untuk menjadi genjoter handal dan Ipah memerahinya. Mereka saling bercanda di ranjang tersebut hingga Ipah dengan refleks mengecek keadaan busi racing milik Sony Ledang. Ternyata businya tidak hidup dan tertidur. Ipah kagum dengan Sony yang memperlakukan Ipah dengan baik dan tidak cabulita, diajari oleh Ipah. Syaratnya Sony harus no skin di pasar malam sambil direkam oleh HP Ipah. Sebagai jaminan Sony tidak macam-macam apabila Sony menipunya, dan akhirnya Sony diperbolehkan memakai pakaiannya lagi. Malamnya Sony menemukan Ipah sedang menerima beberapa box telur dari seorang wanita, dan Sony menebak wanita itu adalah ibunya karena paras wajahnya yang sama. Sony memaksa untuk membawakan telur yang Ipah bawa hingga telur tersebut terbang di atas dan menimpa badan Ipah. Ipah marah dan Sony meminta maaf atas ulahnya. Keesokan harinya, Ipah menjelaskan tentang harga biaya apartemen selama Sony menjadi muridnya. Balik lagi ke aturan pertama, Sony tidak boleh cabulita kepada Ipah dan Sony menyanggupinya. Ipah mulai menjelaskan rules genjot karena tidak ada harga tetap di bisnis ini. Harga sesuatu bisa berubah, bisa naik dan bisa turun seperti harga cengek, dan Sony harus menyetujui berbagai macam keinginan klien. Dari satu lawan satu pabrik, dan Sony Ledang pun menyetujuinya. Ipah menjelaskan apa saja barang yang harus disiapkan oleh Sony, dari mulai kondom hingga pil kesehatan yang dianjurkan dokter. Dan setelah Sony sukses, Sony bisa pergi meninggalkan Ipah.
Dan ternyata Sony adalah anak sulung yang berpura-pura migrasi dari desanya, yang berpura-pura bekerja di PT tertentu. Ipah kaget, namanya di koran harian, dikarenakan dia berganti nama. Ketika Ipah pulang, ibunya sudah ada di apartemennya, dan ibunya berkata dia bisa sering main ke sini karena posisi warung tak jauh dari kediaman apartemen anaknya, dan mengusulkan beberapa nama terbaik untuk samaran Ipah. Dan ibunya pulang, tak lama Sony mencoba menjahit baju Ipah yang sobek. Sony menjelaskan kepada Ipah teknik menjahit dengan baik dan benar. Sony dan Ipah kembali bercanda dan bermain di kasurnya Ipah. Di paginya, Sony masih tertidur di hemok apartemen. Ipah memvideo Sony lalu menyiapkan sarapan untuk Ipah. Hari demi hari, telah Sony dan Ipah lewati. Mereka saling memberikan semangat untuk masing-masing genjoternya. Malamnya, mereka akan menghadiri para kliennya di depan lobi hotel. Dan Sony Ledang berkata, dia tidak pernah ikut ke pesta sekolah. Ipah mengajak Sony Ledang untuk berdansa sebelum mereka masuk ke dalam hotel. Ipah dan Sony mendapatkan harga-harga yang cocok dan sesuai. Dalam hotel tersebut, Ipah tak menyangka dia akan bertemu mantannya. Mereka berbicara dan Ipah memberikan sapu tangan kepada mantannya. Tak lama Sony Ledang pun datang. Dia lupa membawa stempet untuk kebutuhan genjoternya. Sony melakukan handicap dengan 2 mil dan Sony dibanjiri dengan uang yang ia dapat dari hasil genjoter. Ipah menemukan klien barunya yang sudah tua renta. Sang kakek meminta Ipah untuk memakai baju istrinya dulu. Dan kakek tersebut memaksanya dan berjanji akan memberikan tips kepada Ipah. Seperti biasa, Sony bersifat romantis menghibur Ipah yang sedang galau. Sony menanyakan perihal laki-laki yang berbicara dengan Ipah di hotel kemarin. Dan Ipah berkata, pria itu adalah pria yang terburuk di antara semua klien Ipah. Ipah duduk di balkon dan meminum minuman keras. Ipah terlihat depresi dibuat mantannya. Ipah dibuat depresi oleh mantannya. Dan Ipah berniat untuk berhenti dari pekerjaannya menjadi seorang genjoter. Dan Sony bercerita tentang klien barunya. Dia menyukai kliennya yang sangat baik. Ipah menceritakan semua keluh kesah di benaknya. Keesokan harinya, Ipah pergi menemui rekannya dan ia ingin menghentikan pekerjaan sebagai genjoter. Dan Sony membujuk Ipah untuk pulang, menyempatkan datang untuk ke warung ibunya Ipah dan membeli telur. Sony menanyakan perihal Ipah pada ibunya. Dan Sony memujuk Ipah untuk pulang mengunjungi ayah ibunya. Ipah kali ini dalam fase stres akan kehidupannya. Tak lama HP Sony pun menyala. Sony mendapat sebuah orderan genjoter malam ini. Dan Sony membujuk Ipah untuk menemui ayah ibunya. Dari kejauhan Ipah melihat adanya kursi yang disediakan mereka untuk kedatangan Ipah ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan mereka berdebat hebat tentang profesi yang mereka lakoni. Dan mereka saling membentak satu sama lain. Kondisi mereka kini saling canggung atas pertengkaran mereka di malam hari. Ipah merasa kesepian karena mereka tidak saling berbicara. Tak disangka rasa sayang dan cinta pun perlahan turun dan mereka saling menyayangi satu sama lain. Tak lama mereka saling menyentuh dan bantal pun diawaskan. Tak tunggu lama, Sony melancarkan aksi penyerangan kepada Ipah. Step by step, protokol by protokol dilakukan Sony dengan baik. Perlahan mereka melakukan sebuah aksi adu mekanik satu sama lain. Dan kembali Ipah menyarankan Sony untuk berhenti bekerja sebagai genjoter top global. Dan Ipah berencana mengubah namanya dan akan memberitahukan nama barunya apabila Sony sudah berhenti bekerja sebagai genjoter. Tak lama Sony mendapat sebuah notifikasi pembokingan genjoter atas kliennya. Sony terbangun dan bersiap-siap untuk kliennya. Ipah kecewa oleh sikap Sony yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Ipah merasa terpukul akan hal itu. Ipah memutuskan untuk pergi dan mengemasi barang-barang milik Ipah. Semua akun penyediaan genjoter milik Ipah dihapus, hingga video jaminan Sony pun ikut dihapusnya. Ipah resah dan tidak bisa tidur. Dia lanjut membereskan barang-barangnya satu persatu. Tak lama mantan Ipah pun datang, dan Ipah mengajaknya untuk pergi dan memulai hidup baru. Tapi Ipah malah dieksekusi oleh mantannya, lalu diberikan segerbok uang oleh mantannya. Ketika mantan Ipah sedang bersiap pulang, dan Sony pun melihat mantannya, Sony merasa sakit hati dan meminta mantannya untuk lebih baik memperlakukan Ipah. Tak lama mantannya pun pergi dan Ipah merasa sakit hati atas tindakan mantannya yang datang ketika dia memerlukan sebuah kenikmatan. Hari demi hari berlalu. Sony Ledang masih menjalani pekerjaan itu. Sony yang saat itu pulang kerja langsung mendekap tubuh Ipah dan memeluk Ipah. Dan Ipah marah karena merasa diperlakukan sebagai klien oleh Sony Ledang. Dan Ipah mengingatkan aturan yang dulu pernah Ipah buat, yaitu tidak boleh cabulita. Dan Sony dipersilahkan pergi. Sony pun mengemasi barang-barangnya. Sony berat hati pergi meninggalkan Ipah. Karena Sony memang sudah sangat mencintai Ipah dan Ipah menangis. Keesokan harinya, Sony memulai job untuk pergi berpesta di tengah laut bersama ibu arisan favoritnya. Sony murung dan ibu-ibu menghiburnya. Sony dicekoki minuman dan Sony merasa ada yang salah. Sony memutuskan untuk pulang dan mengakhiri pesta ini. Walaupun dia tidak jadi dibayar oleh ibu-ibu tersebut, Sony merasa bimbang dan kehilangan arah.
hingga seorang mengirimkan pesan untuk pembokingan, dan Sony menolak dan tidak ingin menjadi genjoter lagi. Dan wanita itu mengatakan bahwa itu Stephanie. Sony berpikir apakah ini nama baru dari Ipah. Akhirnya Sony menyetujui pembokingan tersebut dan datang ke hotel. Ternyata benar wanita itu adalah Ipah. Mereka malah saling berdebat dan bertengkar. Sony pun pergi meninggalkannya. Ternyata di luar sedang ada operasi razia para genjoter, menyisir tiap jalan dan hotel setempat. Sony balik lagi ke kamar karena di luar ada razia Satpol PP dan melihat Ipah sedang menangis sendiri terseduh-seduh. Mereka saling mendekat dan bertatapan dan saling mengungkapkan perasaan mereka dengan jenjang karirnya sebagai genjoter top global dan ingin mengakhirinya bersama Sony Ledeng. Sony mengecup bibir dengan rasa sayang dan cinta. Kondisi di luar masih sangat ricuh karena adanya razia. Sony mulai mendorong Ip ke depan hotel dan mengecup bibir lembut Ipah, dan Sony berkata dia ingin menjadi pelaut kelak dan Ipah pun ingin ikut bersamanya. Aksi Satpol PP sangatlah heroik. Kini mereka ke arah hotel di mana Sony dan Ipah berada. Semua para pasukan genjoter di jalanan dijaring oleh tim Satpol PP dan akhirnya Ipah memberitahu nama baru Ipah yaitu Mari. Tak lama mereka digerebek oleh tim Satpol PP, tetapi mereka dikira sepasang pasutri dan akhirnya mereka pun menikah.